Halo, perkenalkan nama saya William Chandra dan saya dari kelas LA10. Perkenalkan, nama saya Renol Sugeng Kusuma dari kelas LA10. Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Galan Saputra, saya dari LA10. Halo, jadi di sini kami akan bercerita nih tentang ide bisnis kami, yaitu Solar Power Container House atau yang kami namakan dengan Sowner. Nah, jadi seperti yang kita tahu nih ya, belakangan ini kan terjadi globalisasi nih, terjadi pemanasan global sehingga terjadi efek rumah kaca. Seperti kita tahu juga, salah satu penyebabnya adalah dikarenakan masifnya penggunaan batu bara sebagai pembangkit listrik, sehingga menyebabkan polusi udara dan menyebabkan efek rumah kaca. Kami sebagai remaja dan juga sebagai mahasiswa aktif di BINUS ingin memberikan solusi bagi permasalahan ini. Salah satu solusi yang kami berikan adalah penggunaan solar panel atau panel surya sebagai alternatif membangkit listrik di rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang akan kami terapkan di bangunan kontainer. Nah, kenapa sih kami memilih kontainer sebagai bangunan inovatif kami? Nah, seperti yang kita tahu nih ya, kalau di pelabuhan-pelabuhan itu kan banyak sampah-sampah kontainer yang tidak terpakai. Nah, untuk berkontribusi ke dalam pembersihan sampah-sampah kontainer tersebut, maka kami ingin menggunakan kontainer-kontainer bekas tersebut sebagai bahan dasar bangunan. Nah, dengan menciptakan bangunan kontainer yang dipadukan dengan panel surya, itu dapat menciptakan suatu ciptaan bangunan yang kreatif, inovatif, dan juga futuristik. Hal itu karena kami juga menyematkan fitur-fitur yang dapat memudahkan pengguna bangunan tersebut agar dapat menjalankan hidupnya lebih baik. Nah, dalam bisnis ini juga kami juga menyiapkan sebuah strategi agar kedepannya kami dapat menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Untuk yang pertama, kami menciptakan bisnis model canvas, dan yang kedua, kami menciptakan value proposition canvas. Nah, kenapa sih kok dua itu? Nah, BMC dan VPC, yaitu Business Model Canvas dan Value Proposition Canvas, dapat membantu kami agar kami dapat menentukan apa saja yang kami butuhkan, apa saja yang bakal kami lakukan, dari mana biaya kami, dan semua yang kami butuhkan ada dalam tersebut. Nah, dalam membentuk suatu strategi ini juga kami juga memerlukan percobaan untuk melihat apakah bisnis kita ini dapat sesuai dengan permintaan masyarakat atau tidak. Nah, dalam tes yang kami lakukan ini, kami memanfaatkan fitur yang ada di sosial media, yaitu Instagram. Fitur ini dinamakan dengan polling. Nah, dalam tes ini kami memberikan 2 pertanyaan kepada partisipan polling. Yang pertama, apakah mereka lebih memilih antara coal-fired power atau solar power? Dan yang kedua adalah apakah mereka lebih memilih conventional house atau container house? Nah, untuk hasil yang kami mendapatkan 405 partisipan di polling Instagram. Untuk yang memilih coal-fired power sebanyak 46 orang, solar power sebanyak 103 orang, conventional house sebanyak 94 orang, dan container house sebanyak 162 orang. Hasil ini membuktikan bahwa bisnis kita ini akan berjalan di pasar yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan customer segmen kami, yaitu para mahasiswa dan juga pekerja muda, lebih memilih untuk menggunakan solar power dan juga bangunan kontainer. Hal ini juga menunjukkan bahwa bisnis kami akan sustain dan juga akan dapat bertahan dalam jangka panjang. Lalu untuk implementasi tentang permasalahan atau risiko dari bisnis kami ini, untuk saat ini yang mungkin masalah terbesar untuk kami adalah pandemi virus COVID-19 ini. Kita semua tahu bahwa pandemi virus COVID-19 ini mewajibkan semua orang untuk bekerja secara
online atau di rumah atau biasa disebut dengan WFH. Dan juga semua atau seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara daring atau skala online. Dengan begini, bisnis solar power container kami jika ingin memulai pada saat situasi pandemi ini tentu akan mengalami kesulitan atau itu merupakan sebuah risiko yang sangat besar bagi kami untuk melakukan atau memulai bisnis tersebut. Lalu untuk risiko atau masalah lainnya yaitu ada tentang selisih harga dari kos konvensional dengan kos solar power container milik kami ini. Lalu untuk rekomendasi atau saran yang kami berikan untuk permasalahan atau risiko yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu adalah jika untuk saat ini daring itu sudah selesai dan beralih ke kegiatan belajar mengajar secara offline, maka di tempat kos kami itu kami menyediakan sebuah fasilitas yaitu sinar UV yang dapat menyinari tubuh konsumen kami di depan pintu kamar sebelum mereka memasuki ruangan tersebut. Jadi guna sinar UV ini adalah untuk membunuh virus-virus yang menempel di tubuh para konsumen yang hendak untuk masuk ke dalam ruangan kamar. Jadi mereka tidak perlu khawatir jika ingin masuk kamar, tubuh mereka sudah steril dan bersih. Halo, saya akan menjelaskan pada bab 4, yaitu identifikasi masalah dan implementasi konsep etika dan sosial untuk membuat model bisnis. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Dalam lini bisnis properti seperti kos-kosan, pada umumnya masalah yang sering terjadi adalah yang pertama adalah modal, yang kedua lokasi, yang ketiga adalah konsep. Modal dan lokasi saling berhubungan karena target pasar kita adalah mahasiswa, yang berarti mereka di pusat-pusat kota, maka kita membutuhkan lokasi yang proper, yaitu yang dekat dengan kampus mereka. Hal itu sangat membutuhkan banyak biaya karena harga sewa di kota sangatlah mahal. Dan kita akan menyelesaikan masalah itu dengan pengajuan ke investor dan bank. Untuk bank sendiri karena kita berbisnis pemula di dalam properti ini, maka change untuk masuk untuk mendapatkan biaya pada bank sangatlah minim. Oleh sebab itu kita akan pengajuan ke investor dengan konsep yang kita tawarkan yang berbeda dari kos-kosan yang lain. Kita optimis untuk mendapatkan modal. Lalu untuk analisis SWOT dari bisnis solar power container house ini, yang pertama ada di strength. Strength atau kekuatan dari kami itu adalah bisnis ini memiliki desain yang unik serta konsep dan ide yang berbeda dari kos konvensional, sehingga itu menjadi poin utama dari kami sebagai kekuatan. Dan juga kita menggunakan solar power untuk tenaga listriknya. Lalu yang kedua, weakness. Di kelemahan kami itu adalah selisih harga yang cukup berbeda jauh dengan kos konvensional. Lalu yang ketiga itu opportunity. Peluang yang kami miliki adalah bisnis dari lokasi kami ini berada di Kota Malang, yang notabene Kota Malang merupakan kota pendidikan. Jadi bakal banyak sekali para calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikannya di Kota Malang, karena di Kota Malang memiliki banyak sekali universitas yang bergengsi. Dan mereka membutuhkan tempat tinggal sementara atau menyewa tempat tinggal. Lalu yang keempat itu ada di threat atau ancaman. Ancaman atau resiko dari bisnis kami ini adalah para kompetitor yang sudah melakukan bisnis ini sejak lama. Jadi mereka sudah memiliki konsumen yang loyal, dan juga itu merupakan sebuah threat atau ancaman bagi kami yang akan memulai bisnis baru di bidang kos-kosan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 6,
analisa business opportunity dan strategic decision. Yang pertama adalah analisa business opportunity. Karena target pasar kita adalah mahasiswa, yang kita mempunyai data yang sangat banyak, yaitu yang pertama ada jumlah penduduk di kota Malang aja lebih dari 300.000 juta, dan untuk mahasiswanya kita memiliki 3 sampel, yaitu kampus UB dan kampus Polinema dan kampus UM, Universitas Negeri Malang. Kenapa kita mengambil ketiga sampel dari kampus ini? Yaitu pertama, di UB sangatlah banyak mahasiswanya dan spend mereka per hari bisa mencapai 50.000, dan biaya hidup mereka sangatlah tinggi, yang kita bisa memainkan pasar itu dan kita bisa langsung berpenetrasi di dalam pasar ini dengan target menengah ke atas. Itu kita melihat peluang dari situ. Untuk strateginya, kita mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan kampus dan juga bermain di media sosial, karena media sosial sangatlah efektif untuk tahun-tahun ini dan tahun selanjutnya, karena para pasar kita ada di media sosial. Itu kita target dengan menggunakan advertising dan juga melalui konten-konten yang menarik yang pas untuk target kita. Dan yang kedua adalah kerjasama dengan kampus-kampus. Ini sebagai upaya kita untuk strategi kita berkelanjutan, karena kita di situ akan menanam modal, yaitu beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi, dan kita ajak untuk menggratiskan mereka yang berprestasi ke kos-kosan kita dengan limit dan yang kadar berbeda.